Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan walladzina amanu ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun wa fasadun kabir. Al-ayah sadaqallahu aladzim. Allah marhamna bil Qur'an. Amma ba'd. Pada kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, patut kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan, utamanya kita masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya memanfaatkan anugerah Allah yang begitu besar dan nikmatnya pada bulan Ramadan ini, ada satu hal yang mungkin perlu kita wasiatkan dengan satu poin atau tema: infak, sedekah, riswah, dan politik. Jadi tiga istilah ini berbalut menjadi satu, sehingga perbedaan masing-masing ketika berbalut dalam satu, apalagi dalam satu event politik, menjadi tidak jelas arah dan pengertiannya. Pertama, tentang infak sedekah, apalagi ini di bulan Ramadan, adalah satu contoh bagaimana mengaplikasikan infak sedekah secara baik. Karena memang ada satu hadis dari Rasulullah SAW, afdhalu shadaqatun fi Ramadan. Sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, contoh sedekah, praktek infak sedekah ya seperti di bulan Ramadan. Tanpa pamrih, untuk kepentingan umat seluas-luasnya. Kalau sedekah cenderung kepada pemenuhan hak-hak kepada kebutuhan pokok bagi fakir miskin. Infak itu cenderung kepada pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana, ya seperti hari ini pada bulan Ramadan praktek infak itu bisa sangat jelas, ya fisabilillah, sedekah. Lalu riswah atau suap, sama-sama pemberian. Di dalam hadis yang sahih, ya, dan para ulama juga masih ulama dari tingkat bawah sampai pusat sudah sangat jelas bahwa ar-rasi wal murtasi war-raisi alladzi yamsi bainahuma finnar. Ada tiga pihak, ya. Uang riswah itu yang menyuap, yang disuap, dan yang menghantarkan suap, semuanya di dalam neraka. Sehingga sangat beda, sama-sama memberi antara infak, sedekah dengan suap. Nah, kenapa kok beda sama-sama memberi? Yang satu ya disebut infak sedekah dengan pahala yang begitu besar, yang satu sama-sama memberi tapi dicela, dicaci, dan bahkan dilarang oleh agama. Ini ternyata memang konteksnya dalam hadis itu, yang ar-riswah itu pasti sangat berkaitan dengan soal jabatan dan kepemimpinan. Jabatan dan kepemimpinan. Jadi upaya-upaya untuk mencapai jabatan dan kepemimpinan dalam Islam, bila itu dengan pemberian, nah konteksnya itu sudah namanya riswah, ya, yang tidak dibolehkan dan sangat tegas, ya. Karena memang kepemimpinan di dalam politik Islam itu tidak berbasis
materi. Jadi berbasisnya adalah keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi basis kepemimpinan di dalam politik Islam itu adalah sumber daya manusia, terutama spiritualnya. Itu yang menjadi kata kuncinya gitu. Nah, makanya tidak pernah terjadi di dalam politik Islam, masa kejayaan Islam itu pemimpin lahir dari suap menyuap. Itu sangat memang dijauhi oleh dalam sebuah peradaban Islam yang baik. Nah, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, memang namanya riswah itu akibatnya tidak langsung, artinya tidak langsung pada fisik kita, tapi pada peradaban. Jadi memang tidak terasa, peradaban itu akan baik juga pelan-pelan, akan hancur juga pelan-pelan. Gitu. Makanya dosa riswah itu yang akan terkena adalah runtuhnya peradaban yang bermoral dan bernilai itu, sehingga ya agak lama prosesnya terjadinya, tidak seperti larangan-larangan yang lain yang langsung berdampak pada jasad manusia. Kalau ini pada koridor kebudayaan dan peradaban, karena kepemimpinan adalah satu pilar yang akan melahirkan peradaban dan satu era sebuah peradaban manusia. Jadi makanya Islam sangat tidak menyarankan ya budaya masyarakat yang dalam konteks membangun kepemimpinan itu dengan berbasis riswah atau memberi tadi yang bertujuan untuk sebuah jabatan tertentu. Nah, yang diinginkan adalah justru infak sedekah ini dijadikan sebagai basis peradaban, tapi tidak terkait dengan bagaimana kepemimpinan, memilih kepemimpinan. Jadi memang dibedakan di dalam konteksnya, di dalam antara infak, sedekah, riswah dan politik. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jadi bulan Ramadan ini infak sedekahnya digunakan untuk membangun peradaban yang baik dan tidak boleh dikaitkan dengan kepemimpinan. Memilih pemimpin ya, misalnya pilkades atau pilkada atau pilgub atau pilpres dan lain sebagainya, atau pilihan-pilihan yang lain ya, tidak boleh. Pada bulan Ramadan itu mesti ada larangan-larangan untuk tidak menggunakan bulan ini untuk berkampanye dan lain sebagainya, karena memang nanti akan merusak nilai-nilai infak dan sedekah itu, karena fisiknya sama-sama memberi, tapi dalam Islam itu innamal a'malu binniyat, niatnya yang berbeda. Niat yang berbeda akan menghasilkan amal yang berbeda. Oleh karena itu mari bersama-sama, sebenarnya Ramadan telah mengajarkan kita membangun peradaban yang baik ya. Pemimpin yang terlahir adalah siapa yang di depan pada bulan Ramadan ini. Mereka orang yang paling bertakwa, yang ada di tengah-tengah umat ya. Mengarahkan umat dan lain sebagainya adalah ketakwaannya, keimanannya yang dipilih, bukan yang lain ya. Yang jadi imam, khotib, yang jadi macam-macam yang mengatur masyarakat dalam kegiatan adalah mereka yang berbasis ketakwaan. Jadi itulah sebenarnya hikmah yang bisa kita petik dalam bulan Ramadan, yaitu mau membangun peradaban itu ya dengan infak dan sedekah yang niatnya memang harus satu ya, lillahi ta'ala, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Yang membedakan adalah pada unsur niatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita ambil semua, utamanya bisa memperbaiki kualitas Ramadan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.